Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Di dalam bulan puasa ini ada satu amalan yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni beliau selalu iktikaf, khususnya di 10 hari yang terakhir. Apa itu iktikaf? Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam iktikaf ini ada dua macam. Yang pertama adalah iktikaf sunnah. Iktikaf sunnah adalah seseorang yang berdiam diri di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada iktikaf wajib. Iktikaf wajib ini disebabkan karena nazar seseorang. Seseorang yang bernazar akan melaksanakan iktikaf, apakah di masjid tertentu atau di waktu tertentu, maka dia wajib untuk melaksanakan nazarnya itu. Rasulullah SAW bersabda, "Faman nazara ayyuti'illaha falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia taat padanya. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah, sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah bernazar dan beliau sampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya pernah bernazar untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram." Maka Rasulullah pun bersabda, "Penuhilah nazarmu." Bisa dilihat dalam hadis riwayat Bukhari. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita di mana bisa beriktikaf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini ulama berbeda tentang tempat di mana kita bisa beriktikaf. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan beberapa imam yang lain, untuk iktikaf itu bisa dilaksanakan di masjid yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Jadi masjid atau surau atau musola yang biasa digunakan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, disitulah iktikaf bisa dilaksanakan. Sementara menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Daud, menurut beliau tidak pakai syarat. Yang penting di dalam masjid. Mau dipakai sholat 5 waktu setiap hari ataupun tidak, selama itu masjid atau musola, maka boleh iktikaf di situ. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di sekitaran rumah kita, tempat tinggal kita, ada masjid, ada surau atau musola. Di situ kita bisa beriktikaf. Lalu kapan mulai kita iktikaf? Bisa dimulai kapan saja. Bisa dari pagi hari, dari siang hari, dari malam hari. Masuk ke dalam masjid, niat untuk iktikaf. Nawaitu iktikaf lillahi ta'ala.
Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu amal ibadah itu tergantung daripada niat. Kalau kita masuk ke dalam masjid tanpa niat iktikaf, kita nggak dapat pahala iktikaf. Dan kalau niat iktikaf, maka kita dapat iktikaf. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa syaratnya? Seseorang bisa beriktikaf di dalam sebuah masjid. Yang pertama adalah dia seorang muslim. Yang kedua, tamyiz atau sudah balik. Yang ketiga, dia suci dari junub, suci dari haid kalau dia wanita, suci dari nifas. Karena yang bisa beriktikaf bukan hanya laki-laki saja, tapi bisa juga wanita iktikaf di dalam masjid. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah iktikaf. Boleh dilakukan oleh siapa saja. Lalu apa yang menyebabkan iktikaf itu batal? Batalnya iktikaf disebabkan karena yang pertama, seseorang keluar dari masjid tanpa sebab, tanpa hajat. Contoh, seorang keluar dari masjid bukan karena ingin buang air kecil misalnya, atau buang air besar, tanpa sebab dia keluar dari masjid, maka saat itu juga iktikafnya sudah batal. Atau yang kedua, di dalam masjid tiba-tiba berpindah agama dari muslim ke non-muslim, saat itu langsung batal iktikafnya. Yang ketiga, hilangnya akal sehat. Seseorang yang iktikaf tiba-tiba gila, atau mungkin stres, atau mungkin pingsan yang menyebabkan hilangnya akal sehatnya, maka saat itu juga dia batal iktikaf. Dan yang keempat, yang membatalkan iktikaf adalah kalau seorang wanita tiba-tiba datang bulan, haid, atau nifas, maka batal. Atau melakukan hubungan badan, pasti dengan junub ini, dengan hadas besar ini, maka batalah iktikafnya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifun, kata Allah. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membatalkan iktikaf. Dan mari di bulan Ramadan ini kita berusaha menyempatkan waktu untuk bisa iktikaf, supaya kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, khususnya di 10 hari terakhir sebagaimana beliau contohkan. Dan hal itu dilakukan oleh para istri-istri beliau dan para sahabat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa iktikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.